Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, terima kasih kembali lagi ke Lekwar Official. Jumpa lagi dengan kami. Sore ini kami akan menjelaskan tentang tutorial pengisian Google Form pengiriman data keluarga besar S. Wiryomi Harjo. Stay tuned on this channel and please don't forget to like and subscribe. Terima kasih teman-teman semuanya. Jadi kita mulai. Kemarin teman-teman sudah terima link dari Google Form ya, Google Form untuk pembaruan dan pengiriman data. Jadi saya nggak perlu jelasin lagi linknya dapat dari mana, silakan cek WA masing-masing ya. Kita langsung aja. Jadi pada saat nanti teman-teman baca link form Google-nya itu, Google Form-nya, teman-teman akan langsung diarahkan ke browsernya masing-masing ya. Saya begitu klik, saya langsung diarahkan ke Google Chrome karena saya sudah setting di device saya menggunakan aplikasi Google Chrome. Gitu. Jadi nanti masing-masing tergantung aplikasinya di device-nya masing-masing, di handphonenya atau di laptopnya. Jadi tampilan depannya begitu masuk ini adalah ada judul pembaruan pendataan keluarga besar S. Satikun Wiryomi Harjo. Satikun Wiryomi Harjo atau S. Wiryomi Harjo. Oke, jadi sebenarnya di sini ada pengantar bahwa pengisian ini sudah diuji coba dan maksimal hanya 5 menit saja, tapi itu semuanya tergantung dengan koneksi Anda ya. Kalau sinyalnya lagi putus-putus ya kemungkinan akan agak lebih terkendala, lebih lama. Tapi jangan khawatir, sekali ini mengisi dan langsung sinkron, apa yang sudah diisi itu tidak hilang. Jadi kalau pada saat teman-teman nanti melanjutkan lagi mengisi, itu isian yang lama akan tetap ada. Oke, kita mulai aja dulu penjelasannya. Yang pertama, pengisian pertama ini ditujukan untuk pengkinian data ya. Jadi pengisian pertama adalah pengisian dilakukan dengan acuan garis keturunan langsung, gitu. Ini ada penjelasannya. Misalnya ini ada Bapak Tommy. Bapak Tommy ini merupakan garis keturunan langsung dari S. Wiryomi Harjo yang menikah dengan Ibu Dina, gitu ya. Maka nanti acuan pengisian datanya adalah pakai acuannya Bapak Tommy. Nanti misalnya Ibu Dina ini yang keturunan langsung dari Bapak S. Wiryomi Harjo, maka acuannya adalah Ibu Dina. Oke, gitu ya guys, clear ya. Untuk yang kedua, karena ini data sifatnya adalah pengkinian data, sehingga yang mengisikan nanti cukup langsung ke generasi kedua. Penjelasan tentang generasi 1, 2, dan seterusnya, lalu garis keturunan langsung kita akan dengerin, kita akan lihat di gambar berikutnya. Langsung aja di scroll down ya guys. Oke, kita scroll down dulu. Nah, kita lanjut dulu ke bawah. Jadi ini penjelasannya ya. Jadi ini semuanya adalah garis keturunan langsung namanya ya. Jadi langsung lurus. Yang langsung ketemu ke S. Wiryomi Harjo. Nanti kalau sudah menikah orangnya, maka yang pasangannya itu bukan termasuk garis keturunan langsung, istilahnya begitu ya. Jadi garis keturunan langsung adalah yang sejalur gitu ya. Nasabnya gitu ya. Nah, saat ini misalnya Bapak S. Wiryomi Harjo ini adalah generasi ke-0, gitu kan ya. Jadi ini adalah acuannya, titik acuan. Lalu yang berikutnya adalah anak dari Bapak S. Wiryomi Harjo, itu adalah generasi pertama. Lalu cucu dari S. Wiryomi Harjo adalah generasi kedua, gitu kan. Cicitnya, gitu ya, cicit dari S. Wiryomi Harjo adalah generasi ketiga. Lalu canggahnya adalah generasi keempat. Seperti itu ya guys. Ini simpel aja, jadi nggak usah terlalu pusing. Tapi tolong dipahamin masing-masing sesuai silsilahnya Anda masuk ke generasi keberapa, supaya nanti bisa mengisinya. Oh ya guys, kalau ada bingung-bingung nanti WA aja ke nomor ini guys, nanti admin akan membantu menjelaskan. Tapi harusnya sudah nggak bingung ya, karena bisa dilihat di channel YouTube ini, di video tutorial ini untuk penjelasannya. Oke, misalnya ini adalah saya adalah Tommy, maka saya akan pilih generasi ketiga. Pilih ke poin ketiga. Nanti kalau Anda adalah generasi kedua, keempat, kelima, silakan pilih aja sesuai dengan generasinya masing-masing. Lanjut ke pertemuan berikutnya, guys. Nah, seperti saya jelaskan tadi di atas, generasi pertamanya adalah anak dari
Bapak S. Wiryo Miharjo gitu. Nah, karena saya adalah generasi ketiga, maka siapa sih generasi pertama dari keluarga S. Wiryo Miharjo yang nyambung, yang sejalur dengan saya, yaitu saya ini nenek saya adalah Ibu Sumiati yang lanjut. Lalu Mbah Kung saya adalah Bapak Suminto almarhum. Gitu ya. Jadi silakan pilih sesuai dengan datanya masing-masing, sesuai dengan hubungannya masing-masing ya. Kalau misalnya cucu atau cicit atau anak dari Bapak Slamet Riyadi, silakan dipilih di sini dan sebagainya. Ini semuanya adalah anak generasi pertama, anak dari Mbah S. Wiryo Miharjo. Oke guys, kalau sudah dipilih silakan lanjut next gitu ya. Anda akan diarahkan langsung ke pertanyaan berikutnya. Jangan khawatir meskipun sini ada 7 page, tapi ini tergantung respon dan isiannya. Enggak semuanya, enggak 7 page ini harus diisi. Nanti akan tinggal ngikutin aja, tinggal next. Akan diarahkan sesuai dengan apa yang harus diisi. Kalau enggak perlu diisi, maka si Google Form ini tidak akan mengarahkannya. Lanjut guys, next. Karena saya tadi generasi ketiga, maka saya akan masuk ke dalam form isian untuk generasi ketiga. Gitu ya. Di sini ada catatan, silakan diisikan semua kolom isian. Silakan guys diisikan sesuai data masing-masing dan jangan lupa untuk mengisikannya dengan kondisi aktual. Jadi misalnya ini tadi seperti dijelaskan sebelumnya adalah referensinya adalah GKL, garis keturunan langsung. Dalam ini kalau contoh tadi adalah Bapak Tommy ya sebagai garis keturunan langsung. Meskipun Bapak Tommy ini menikah dengan Ibu Dina, maka acuan yang masuk di sini adalah Bapak Tommy-nya. Nanti untuk Ibu Dina, datanya Ibu Dina akan masuk ke data pasangan nanti di belakang, di bawah nanti kelihatan guys. Lalu yang kedua, jikalau teman-teman mengisikan, datanya orang tuanya atau datanya anaknya misalnya atau data saudaranya, data kakaknya, data adiknya, bisa guys, langsung aja diisikan sesuai di sini. Tapi step pertamanya tetap ya, itu misalnya kakaknya mau diisikan nih, saya ngisikan kakaknya, maka kakaknya itu generasi keberapa, bisa disesuaikan nanti ya. Nah, tetap nanti masuknya di sini adalah garis keturunan langsungnya. Jadi si kakak itu namanya siapa, nama lengkapnya, cowok atau cewek, misalnya kakaknya cowok, maka di sini namanya adalah bapak siapa. Jikalau kakaknya itu sudah meninggal, gitu kan ya, tinggal ditambahkan ALM, misalnya. Saya isikan di sini adalah almarhum, misalnya ini adik saya nih, Aditya Marsetio Sukmawan. Seperti ini ya guys, tinggal ditambahkan ALM aja. Untuk yang misalnya saudaranya atau kakaknya, adiknya udah meninggal. Oke, ini saya lanjut untuk isian nama saya dulu ya. Oke, saya masukin nama lengkap. Nah, silakan aja mau diisi huruf besar semua, mau huruf kecil semua, mau huruf depannya huruf besar dulu, baru belakangnya huruf kecil sesuai kaidah EYD. Silakan ya guys. Lalu tempat lahir diisikan, tempat lahir Surabaya, tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir bisa langsung pilih ya guys, mungkin agak sedikit rumit. Jadi kalau ini sekarang defaultnya adalah standarnya langsung nunjukin ke Mei 2022 karena ini diisi pada saat Mei 2022. Nanti tinggal diklik di sini, kalau di handphone tinggal dipilih aja, dipilih tahunnya ya guys, tahun berapa tanggal kelahirannya gitu ya. Jadi ini misalnya tanggal kelahirannya adalah tahun 80 misalnya ya. Tahun 80 guys. Januari 80, 1 Januari 80 gitu kan ya. Nah, tinggal dipilih aja, nanti dia otomatis akan mengarahkan sesuai dengan tanggal lahir yang dipilih. Profesi Anda, misalnya profesi Anda adalah wira swasta, pilih. Jikalau ada yang di luar ini, langsung ditulis di other ya guys, misalnya pengacara. Misalnya. Pengacara hukum, misalnya. Wah, silakan aja guys, diisikan. Pengacara hukum. Lalu pertanyaan berikutnya adalah nomor WhatsApp. Oh ya, ingat ya guys, yang ada tanda bintang ini wajib diisi ya. Jadi kalau nggak diisi ini akan tidak akan bisa disubmit form ini. Tapi jika teman-teman nggak punya nomor WhatsApp, misalnya ya mungkin masih belum update gitu ya, nggak punya nomor WhatsApp karena ini wajib, tapi teman-teman nggak punya nomor WhatsApp, cukup dituliskan aja angka 0 kayak gini ya.
kosong ini aja udah langsung gitu. Itu tandanya teman-teman nggak punya nomor WhatsApp. Oke? Oke, sekarang ini coba isikan, misalnya saya isikan sama dengan contohnya ini ya. Pakai 0 aja, nggak usah pakai plus 62. Nah, kayak gini nggak usah ditanda, nggak usah di di spasi-spasi ya guys, langsung aja kayak gini. Oke, lalu alamat rumah tinggal mohon dituliskan yang lengkap ya. Misalnya adalah Perum Rewin Blok E308A Waru ERT, RT dulu RT 10, RW 06, kelurahan, misalnya kelurahan Kepokiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Mau ditambahin kode pos atau tidak silakan guys, boleh. Kalau mau ditambahin juga nggak apa-apa. Kebetulan 16256. Kebetulan ini kode posnya ya, nanti tinggal dicari aja. Lalu provinsi tempat tinggal silakan dipilih Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, Banten, Bali, dan others. Kalau teman-teman misalnya tinggal di Kalimantan Utara misalnya silakan ditulis di sini ya guys. Ini saya pilih Jawa Timur. Gitu. Status pernikahan. Nah ini ada yang menikah, belum menikah, atau duda atau janda. Jikalau sudah menikah, tinggal sedang saat ini menikah, dipilih menikah, belum menikah, nah, atau kalau misalnya sudah menikah tapi sekarang sudah status duda atau janda, dipilih sini ya guys. Oke, ini kita pilih menikah. Lanjut ke berikutnya. Nah, setelah itu karena tadi garis keturunan langsung adalah Bapak Tommy, maka ini adalah nama pasangannya, data keluarga istri atau suami. Dalam hal ini istrinya dong, kan Bapak Tommy tadi suaminya, gitu kan ya. Nah, ini istrinya misalnya ditulis nama lengkap ya, misalnya Hidayatul Dina gitu ya. Nah, ini enggak misalnya sih guys, ini beneran guys. Nah, tempat lahir istri Jakarta. Ini sama isiannya kayak isian tadi. Kolom suami tinggal diikutin aja prosesnya, gampang guys. Misalnya kelahiran tahun misalnya aja 83 gitu kan ya. 20 Januari 83. Nah, ini nggak mandatori nomor WhatsApp istri atau suami, tapi sih kami berharap tetap diisi ya guys, supaya bisa nanti saling komunikasi dengan keluarga besar. Jikalau memang nomornya suaminya nggak bisa dihubungin, bisa nomor istrinya atau nomor dan sebaliknya. Ini nggak mandatori, tapi silahkan diisi aja guys. Apa profesi istri Anda gitu kan ya, ibu rumah tangga. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini harus dijawab ya guys. Apakah ada teman-teman sudah punya anak atau belum gitu kan ya? Jika sudah Anda memiliki anak, silahkan ya. Jika belum memiliki anak, silahkan tidak. Oke, tadi kan step 1 ya guys. Sekarang dicoba dilihat ini di sini langsung step ke 6 of 7, 6 dari 7 sudah sampai 6 of 7 gitu. Jadi langsung aja karena Google Form akan mengarahkan sesuai isian sebelumnya. Nah, oh iya guys, satu lagi tolong diperhatikan jika anak Anda nanti sudah menikah gitu ya. Misalnya nanti diisikan anaknya sudah menikah, sebaiknya si anak tersebut juga diminta untuk ngisi ini ya guys, supaya nanti datanya juga lebih lengkap seperti data nama istrinya, data nama suaminya dan sebagainya seperti itu. Nanti tim akan mencocokkan sendiri, membuatkan ke database. Yang penting datanya masuk dulu, gitu kan ya. Jadi misalnya nanti Bapak Tommy dan Ibu Dina tadi anaknya sudah menikah, maka dia sebaiknya si anak itu ngisi sendiri, ngisi juga supaya data istrinya nanti atau mungkin si anak itu udah punya anak lagi gitu ya, dalam artinya cucunya Bapak Tommy gitu ya, itu akan anaknya juga akan terdata di sini ya. Mohon dibantu guys, ini kita isi ya gitu ya. Nah ini nanti kalau tidak ini dia akan langsung submit ya, gitu ya, langsung submit. Misalnya belum punya anak, ya langsung submit aja, udah langsung akan selesai gitu ya. Ini saya coba lanjut untuk ke yang punya anak ya. Oke, next. Nah di sini sudah disediakan oleh tim bahwa akan ada
disediakan 5 isian ya, artinya ada 5 anak nanti yang bisa diisikan di sini. Nanti kalau teman-teman semuanya atau Bapak, Mas adik, saudara-saudara sekalian anaknya lebih dari 5 gitu kan ya, disarankan untuk ngisi ulang gitu. Jadi misalnya anak ke-6 diulang lagi pengisian dari awal tadi, dimasukin link tadi, diulang lagi pengisiannya, nanti pada saat isian anak langsung aja anak ke-6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Gitu ya, setiap kelipatan 5. Jadi kini kami sediakan hingga 5 anak gitu kan ya. Silakan aja nanti kalau lebih dari 5 bisa diisikan. Sama seperti tadi, jikalau ada nama-nama di bawah ini sudah meninggal, tinggal ditambahkan ALM, almarhum ya, artinya sebelum nama lengkap jika sudah meninggal. Nanti jika anaknya juga sudah menikah, seperti penjelasan sebelumnya, sebaiknya si anak tersebut juga ngisi form ini ya, supaya nanti datanya lebih lengkap juga. Oke, misalnya ini, lanjut ke sini ya, misalnya tadi saya isi nama lengkap. Ini yang mandatori anak pertama ya guys, karena ini data anak tadi dijawabnya adalah iya, berarti kan minimal punya 1 anak gitu. Jadi yang mandatori yang harus diisi adalah anak pertama. Tapi kalau anaknya 2, ya langsung aja isi anak kedua ya. Jangan dilompatin ya, meskipun nanti kalau anak kedua ini dikosongin, tetap bisa disubmit gitu ya. Cuman karena ini pendataan, silahkan diisi dengan sebenar-benarnya. Oke, saya isi dulu sebagai contoh. Ini sama kayak tadi. Nah, karena ini 5 anak, jadi ini nggak milih-milih tanggal. Ini biar simple aja, biar nggak lama-lama lagi kayak sebelumnya milih tanggal. Cuman mohon diperhatikan cara pengisiannya ya, biar seragam dan nanti enak pada saat misalnya ke depan dia akan dimasukin ke dalam database karena sudah sama. Tolong ikuti aja contohnya ini, misalnya ini tanggal lahir di Jakarta 3 November 2012. Nah, November mau pakai P November, mau pakai V November, silakan aja guys, nggak masalah. Nanti disingkat Nov gitu ya. Tapi kalau bisa contoh lengkap ya November biar kita nggak salah. Nanti Google Form biar nggak salah. Ada Sep misalnya September kah atau Asep kah atau apa ya kan. Oke, jadi misalnya ini saya isi yang mandatori aja gitu ya. Ini saya lompatin karena ini misalnya anaknya cuma 1 gitu, anaknya baru 1 misalnya dituliskan aja. Yang lainnya dikosongin, langsung scroll ke bawah dan klik submit ya. Klik submit ya. Klik submit. Jangan teman-teman ragu-ragu, jangan khawatir. Ini bisa di back atau nanti pada saat terakhir kita bisa cek. Oke, kita coba dulu submit. Nah, ini adalah data terakhir isiannya, sehingga pada saat submit, teman-teman akan ada notifikasi bahwa sudah selesai melakukan pengisian data. Jikalau ada kendala dan sebagainya, silakan hubungi WA admin untuk dipandu atau lihat lagi video ini. Nah, misalnya teman-teman tadi ragu-ragu, tadi saya ngisi kayaknya ragu-ragu ya. Bisa langsung pilih ini ya, edit your response. Ini adalah nanti pada saat teman-teman ragu-ragu, isiannya udah benar atau enggak, dan sebagainya. Atau pada saat teman-teman ingin mengisikan nama keluarganya, misalnya diminta untuk isikan nama keluarganya, bisa langsung masuk submit another response. Ini nanti akan isi untuk nama yang lain. Jadi tadi misalnya isian atas nama Bapak Tommy dan Ibu Dina. Gitu. Misalnya mau ngisi lagi untuk keluarga yang lain, misalnya adiknya mau diisikan di sini sekalian, silakan. Bisa langsung klik di sini ya guys. Oke, untuk itu dulu penjelasannya. Terima kasih, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe guys.